Kemudian alat pembayaran yang tadinya menggunakan rekening saat ini bergeser menggunakan payment gateway, QRIS, dan e-wallet, dan sekarang juga bergeser menggunakan kripto. Kemudian transaksi yang awalnya nominalnya menengah ke atas, saat ini mulai bergeser dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang tadinya 100.000 sampai 1 juta, saat ini berkembang dengan angka transaksi 10.000 juga bisa ikut bermain judi online. Sehingga ini menyebabkan penyebaran dari pelaku ataupun masyarakat yang kemudian edik terhadap judi online tersebut. Hal lain yang terjadi adalah tantangan terkait dengan pemberantasan, karena mereka memindahkan server-server yang tadinya ada di dalam negeri, kemudian bergeser ke luar negeri. Ada beberapa negara yang kemudian menjadi tempat pengendalian server mereka, Taiwan, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Tiongkok, di mana di negara tersebut memiliki regulasi yang berbeda dengan Indonesia, karena di sana dilegalkan. Sebagian dilegalkan, sementara di Indonesia ini ilegal, sehingga ini juga menjadi masalah tersendiri pada saat kita melakukan pemberantasan judi online. Kemudian pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening yang mereka buka dari meminjam KTP masyarakat, dibayar, dan kemudian KTP-nya dipinjam untuk membuka rekening. Dan mereka diberikan insentif, ini yang terjadi, sehingga kemudian sistemnya rekening masuk 1 hari 2 hari dicabut, rekening baru masuk lagi, buka akun, kemudian 1 hari 2 hari dicabut. Ini pola-pola yang mereka lakukan. Terkait dengan hal tersebut, beberapa waktu ini kami telah melakukan penegakan hukum terkait dengan judi online. Salah satunya yang kita proses di kasus slot 8278, kita mengungkap 2 payment gateway dengan total 10 tersangka dan aset yang kita sita 83,9 miliar. Ini saat ini terus kita kembangkan. Kemudian yang kedua, menangkap pelaku pengelola rekening penampung judi online yang kita lakukan, yang dikendalikan oleh jaringan Cengkareng, Kamboja. Kita amankan 8 tersangka rekening yang dikirim ke operator judol ke Kamboja selama bulan Mei 2022 sampai dengan Oktober 2024, sebanyak 4.324 rekening telah dikirim ke Kamboja dan estimasi perputarannya 21 miliar per hari. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga menangkap oknum-oknum yang terlibat terkait dengan upaya mereka untuk menjaga website judi online agar tidak diblokir. Oknum di Komdigi saat ini terus kita kembangkan. Kemarin kami menangkap ke Malaysia, tadi malam kita bawa pulang, dan saat ini sedang terus kita lakukan upaya pengembangan untuk mengarah kepada kelompok pelaku, baik dari oknum ataupun dari kelompok bandar yang saat ini sedang kita dalami. Nanti akan secara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa kok diamankan, Gunawan Sabdor. Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap 2 tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya
ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka.